Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Hidayatullah dari Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Ad-Dakhil fi Tafsir. Yang pertama ada pengertian ad-dakhil fi tafsir. Secara bahasa, makna ad-dakhil adalah sesuatu yang masuk atau sesuatu yang tambahan atau dari unsur luar atau hal yang tidak asli. Sedangkan fi tafsir itu adalah dalam penafsiran Al-Quran. Jadi, secara bahasa menyeluruh, makna ad-dakhil fi tafsir itu adalah sesuatu yang masuk atau sesuatu yang tambahan di dalam penafsiran Al-Quran. Adapun makna istilah yaitu adalah penjelasan atau riwayat yang disebutkan dalam tafsir tanpa dasar kuat atau segala sepenjelasan pendapat atau riwayat yang disisipkan ke dalam kitab tafsir namun bukan berasal dari sumber otoritatif, tidak memiliki dasar yang kuat atau masuk ke dalam pembahasan tafsir secara tidak semestinya. Adapun tujuan pembahasan yang pertama adalah mengenali tafsir sahih dan dakhil, mengenali makna mana tafsir yang sahih dan mana yang mengandung unsur dakhil. Yang kedua ada menjaga kesucian penafsiran Al-Quran dari hal-hal yang tidak sesuai. Yang ketiga ada memahami sumber tafsir yang benar atau memahami kriteria sumber tafsir yang dapat dijadikan pedoman. Adapun slide selanjutnya itu adalah sebab-sebab munculnya unsur ad-dakhil dalam tafsir. Yang pertama ada riwayat palsu atau penyebaran riwayat palsu. Hadis dhaif ataupun hadis maudhu dan riwayat Israiliyat yang masuk ke dalam penafsiran atau penyebaran cerita yang tidak bersumber dari Nabi SAW maupun para sahabat. Yang kedua ada pengaruh budaya dan pemikiran asing, yang dimana pengaruh budaya dan pemikiran asing maksudnya konsep filsafat atau konsep keyakinan kelompok tertentu dari tradisi masyarakat yang disesuaikan secara paksa dengan ayat Al-Quran. Adapun penafsiran didasarkan pada keinginan pribadi atau tafsir bil ra'i al-madmum. Yang ketiga ada kurangnya kriteria atau kurangnya seleksi sumber tafsir. Beberapa penulis tafsir mencantumkan segala riwayat tanpa melakukan penelitian keabsahan. Adapun tujuan awalnya lengkap, namun berakibat pembaca mencampur adukan yang benar dan yang salah. Adapun jenis-jenis dakhil dalam tafsir, yang pertama dakhil riwayat atau riwayat tidak sahih. Riwayat yang tidak sahih tidak bersambung sanadnya atau berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Sekali lagi, dakhil riwayat itu adalah dakhil atau riwayat yang tidak sahih atau tidak bersambung sanadnya atau berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Adapun dakhil makna atau makna menyimpang yaitu adalah penafsiran makna ayat yang menyimpang dari maksud aslinya berdasarkan pada pendapat tanpa dalil. Adapun dakhil makna tadi adalah makna menyimpang yang dimana penafsiran makna ayat yang menyimpang dari maksud aslinya didasarkan pada pendapat tanpa dalil. Adapun yang ketiga, dakhil lugawi atau kesalahan bahasa, yang dimana penjelasan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau makna yang dikenal pada masa turunnya Al-Quran. Adapun dakhil lugawi itu adalah kesalahan bahasa yang dimana penjelasan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau makna yang dikenal pada masa turunnya Al-Quran. Yang terakhir ada dakhil substansi, yang dimana penyimpangan pembahasan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayat yang ditafsirkan. Adapun dakhil substansi itu adalah penyisipan pembahasan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ayat yang ditafsirkan. Adapun slide selanjutnya, adapun ciri-ciri tafsir yang mengandung unsur dakhil. Yang pertama,
sanad lemah atau terputus. Ada riwayat yang sanadnya terputus atau terdapat riwayat yang tidak adil atau dhabit. Yang kedua ada bertentangan dengan Al-Qur'an atau hadis, yang dimana penafsiran bertentangan dengan ayat Al-Qur'an lain atau hadis sahih. Jadi ayat itu bertentangan dan tidak mengikuti hadis yang sahih. Yang ketiga ada bertentangan dengan kaidah bahasa Arab, yaitu di mana bertentangan dengan kaidah bahasa Arab dan pemahaman sahabat. Yang keempat adalah mengandung takhayul, yang dimana unsur tersebut mengandung tahayul atau cerita fiksi atau hal yang tidak masuk akal. Terus dominan pendapat pribadi, lebih banyak berisi pendapat pribadi daripada dalil yang kuat. Adapun yang terakhir terdapat kecenderungan mempertahankan mazhab atau kelompok tertentu dengan mengubah makna ayat. Adapun gimana cara kita membedakan tafsir yang sahih dan yang dahil. Yang pertama ada lihat sumbernya. Bagaimana cara lihat sumbernya? Itu utamakan tafsir yang bersumber dari Al-Qur'an itu sendiri, tidak dari hal-hal lain atau seperti hadis sahih, penjelasan sahabat dan tabi'in. Nah, itu kita harus bersumber pada tempat keempat yang tadi disebutkan seperti Al-Qur'an, hadis sahih, penjelasan sahabat dan tabi'in. Yang kedua, kita harus cek kesesuaiannya. Gimana caranya? Yaitu sesuaikan penafsiran dengan prinsip dasar ajaran Islam dan dalil yang lain. Yang ketiga ada pelajari sanad. Gimana cara pelajari sanad? Yaitu adalah untuk riwayat yang tercantum, periksa keabsahan rantai periwayatannya, yang dimana kita harus mengecek keabsahan sanad tersebut apakah sahih atau tidak sahih. Yang keempat ada konsultasi kaidah atau gunakan kaidah tafsir. Pastikan sesuai dengan kaidah tafsir, kaidah bahasa dan kaidah usul fikih. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kaidah tadi, kaidah tafsir, kaidah bahasa dan kaidah usul fikih. Yang terakhir ada rujuk pada ulama ahli. Jika kita terdapat keraguan, kita terdapat bimbang dalam menafsirkan tafsir tersebut, kita rujuk kepada ahlinya, yaitu tanyakan kepada ulama yang memiliki keahlian di bidang tafsir atau di bidang ilmu Al-Qur'an tersebut. Adapun hikmah mempelajarinya, dakhil fi tafsir, yang pertama ada menjaga akidah. Jadi terjaganya akidah dari pemahaman yang menyimpang. Yang kedua ada pemahaman Al-Qur'an yang benar, memiliki pemahaman Al-Qur'an yang benar dan sesuai dengan tujuan diturunkannya. Yang ketiga terhindar dari kesesatan, terhindar dari penyebaran informasi dan salah yang menyesatkan. Yang keempat bersikap kritis, menumbuhkan sikap kritis yang terarah, bukan menolak segala sesuatu, tapi memilah yang benar dan salah. Itu. Adapun penutup dari penjelasan tersebut itu adalah terdapat di Quran surah An-Naml ayat 77, yang dimana artinya, dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surat An-Naml ayat 77. Yaitu poin-poinnya adalah memahami Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap muslim. Yang kedua ada menjaga tafsir dari unsur dakhil adalah bentuk penjagaan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada terus belajar dari sumber terpercaya, terus belajar dan merujuk pada sumber yang terpercaya agar pemahaman kita senantiasa lurus, tidak melenceng kemana-mana. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahpahaman atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.